Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Komunitas Safe Kids Indonesia fokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui bahaya dan mengurangi resiko sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia. Lalu bagaimana cara Safe Kids Indonesia kemudian mengedukasi perlindungan anak-anak ini di tengah pandemi COVID-19 dan juga bencana alam yang saat ini sering terjadi di Indonesia dan mungkin tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah kita. Kita akan membahasnya bersama dengan Paman Billy selaku inisiator komunitas Safe Kids Indonesia. Selamat pagi Paman Billy, apa kabar? Selamat pagi, Mas Imam. Baik, alhamdulillah. Baik. Paman Billy, banyak orang tua kemudian bertanya usia berapa sih nih anak-anak sudah bisa diberikan materi edukasi tentang mitigasi bencana. Jangan-jangan kita terlalu dini gitu sehingga sia-sia gitu kita memberikan mitigasi. Sebetulnya di usia berapa sih anak-anak nih sudah mulai bisa kita berikan pendidikan tentang mitigasi, Mas? Oke, pertanyaan yang bagus, Mas Imam. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kalau kita trace kembali ke belakang sedikit adalah yang perlu Hmm. perlu edukasinya adalah orang tuanya dulu atau calon orang tua, gitu Hmm. ya. Jadi mengedukasi diri sendiri sebagai orang tua, sebagai calon orang tua itu sangat penting. Jadi jangan nanti ketika anak sudah ada anak atau sudah anaknya sudah umur berapa baru mulai edukasi. Walaupun itu tidak terlambat juga, tidak Hmm. salah juga ya. Hmm. Hmm. Jadi nolnya adalah mengedukasi diri sendiri sebagai orang tua maupun calon orang tua. Hmm. Lalu setelah itu menjawab pertanyaan Mas Imam, sebenarnya anak usia balita pun sudah bisa dibiasakan Hmm. untuk kebiasaan-kebiasaan safety atau keselamatan ya. Contohnya misalnya berjalan, ketika dia sudah mulai bisa berjalan, pelajari Hmm. jalan Hmm. yang betul, terus juga naik turun tangga dengan Hmm. betul. Usia 3 tahun kan udah bisa tuh Ya. naik turun tangga. Terus juga usia 3 4 tahun sudah bisa membereskan mainannya, ya itu juga ada unsur safety-nya kan di situ. Hmm. 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 Jadi anak-anak tahu gimana lokasi atau area yang bersih dan rapi itu ya minim terhadap insiden atau kecelakaan kayak gitu. Jadi multi level apa namanya implikasinya itu banyak safety, tidak hanya juga keselamatannya tapi juga pengembangan karakter dari anak-anak kita. Nah, untuk di usia PAUD sendiri, usia 3 4 tahun itu sebenarnya sudah masuk Hmm. tuh Mas, kurikulum safety dan bencana. Misalnya safety-nya cara menyeberang jalan yang benar, lampu lalu Ya. lintas Ya. merah apa, kuning, hijau apa. Lalu kebencanaannya itu sudah ada misalnya belajar sedikit tentang banjir, tentang gempa, api gitu ya. Nah, masuk ke SD tentunya kurikulumnya lebih spesifik lagi, ada di situ tentang asal mula bencana, gempa itu dari apa, api kebakaran itu dari apa, dan cara pencegahannya. Jadi menjawab pertanyaan tadi adalah sedini mungkin kita sudah bisa Mhm. sebenarnya untuk mengajarkan safety atau kebencanaan Mmm. kepada anak-anak. Baik, jadi sedini mungkin kemudian kita bisa dan tadi ya, harus dari orang tuanya dulu mindset-nya Iya, kemudian betul. yang diubah, bahkan pranikah itu juga sudah harus memiliki mindset tersebut, begitu ya. Nah, masalahnya kemudian di kita mungkin masih lalai nih hal-hal seperti ini Paman Billy. Eee, Bagaimana caranya kemudian orang-orang tua kita, generasi muda terutama ya, yang akan membangun rumah tangga untuk mereka tuh memiliki mindset mitigasi bencana yang baik. Karena kemudian ketika mereka paham, mereka juga bisa menyelamatkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga keluarga kan? Betul sekali, betul sekali. Jadi, ada kasus ya di Amerika, saya ambil contoh yang literaturnya banyak. Contohnya itu ada anak umur 4 atau 5 tahun, dia bisa Mhm. menyelamatkan satu keluarganya dari kebakaran. Mmm. Karena dia bisa mencium asap duluan, ya mungkin anak-anak lebih Mmm. sensitif Iya, pikirannya iya. ya. Jadi dia mencium asap, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia bangunkan seluruh isi rumah, Mmm. ayahnya, ibunya, semuanya, sampai semuanya keluar, Mmm. dan selamat. Ada juga Mmm. kasus di mana seorang anak 6 tahun, dia bisa tahu tanda-tanda kebakaran, ketika itu dia langsung keluar rumah ke tetangga, kebetulan omnya sendiri, dia bangunkan omnya, omnya lah yang menyelamatkan seluruh isi rumahnya. Jadi sangat Iya, iya. berguna sekali ada edukasi dari kecil. Untuk bencana sendiri, ada satu kasus di waktu 2004 tsunami Aceh dan Iya, Thailand itu, ada satu orang anak kebangsaan Inggris sedang berlibur dengan keluarganya, iya. namanya Tilly Smith, dia umurnya 10 tahun. Waktu 2000 sebelum 2004
Hmm, sama sekali jarang dengar kata tsunami ya Mas Imam ya, hmm, belum populer kata tsunami. Nah hmm, tapi si Fili ini belajar di sekolahnya di Inggris sana, pernah diperlihatkan satu video oleh gurunya, ya, itu tsunami di Hawaii tahun 60-an. ya, Nah itu teringat terus sampai dia ketika dia berlibur dengan hmm, keluarganya, dia melihat tanda itu air air apa, laut surut dan sebagainya. Akhirnya dia berusaha meyakinkan ibunya, bapaknya yang waktu itu tidak tahu apa tsunami itu. ya, Ibu bapaknya meyakinkan coast guard atau penjaga pantai pun waktu itu masih anak itu hanya bercanda atau tidak mengerti apa-apa. Tetapi akhirnya semua bisa percaya satu pantai itu masuk ke dalam hotel, ratusan nyawa yang ada di pantai itu hmm. akhirnya selamat satu orang anak ini. Baik, jadi sedahsyat itu kemudian mitigasi bencana yang kita tanamkan kepada anak-anak tidak hanya bisa menyelamatkan mereka, bahkan justru juga bisa menyelamatkan orang lain di lingkungan mereka. Simulasi yang baik itu seperti apa sih kemudian Paman Billy? Apakah harus serius dan semenegangkan saat situasi terjadi? Atau justru kita buat seperti bermain yang kemudian mereka enjoy, tapi tidak menghilangkan esensi dari pengetahuan dan keterampilan tadi, Paman Billy? Ya, untuk edukasi tadi Mas Zamzam juga saya ya, Ya, ya. kenal banget dengan Mas Zamzam itu spot on, sangat betul sekali. Jadi pertama kalau untuk anak-anak tentunya dengan kita lihat dulu kondisi dan situasinya seperti Hmm, apa. hmm, Karena beda edukasi di tempat bencana dengan edukasi di rumah, di sekolah itu tetap beda. Atmosfernya beda, emosionalnya beda dan lain sebagainya. Kalau di tempat bencana kita juga pernah, Savki Indonesia pernah support ke bencana Palu waktu itu, hmm. dan Lombok ya. Nah itu tentu beda, apa namanya, penanganan edukasi anak-anak itu tentu harus itu lebih ke membangkitkan semangat mereka, trauma healing-nya dulu Ya. yang kita utamakan, seperti itu, supaya mereka tidak trauma. Beda dengan di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah kita jelas bisa bebas menentukan seperti apa caranya, ya kan. Contohnya bisa dengan storytelling, bisa dengan Hmm, dongeng, hmm, hmm. bisa dengan role playing, bisa dengan tadi Mas Jamdan juga sebut game board ya, game board. Bisa juga dengan misalnya buku cerita, gitu. Ini juga buku Save Indonesia tentang keselamatan. Jadi banyak medianya, video-video juga banyak, Ya. lagu-lagu juga banyak, seperti itu. Oke, jadi Di sekolah disesuai. tentunya sudah ada Hmm, jumlahnya, sudah ada panduannya. hmm, Jadi kita sesuaikan antara sekolah dengan rumah juga harus sinkron, iya, kira kayak gitu. oke. Jadi harus sinkron antara apa yang diajarkan di sekolah dengan di rumah dan tadi ya banyak kemudian Oh, media-media edukasi yang bisa kita pakai gitu ya, untuk secara sederhana mengenalkan ya, tentang si bencana tersebut. Menariknya adalah ya, bencana alam jam start. ada bencana alam dan juga ada bencana non alam. Nah, ketika bencana alam mungkin bisa dirasakan gitu. Tapi ketika bencana non alam seperti pandemi saat ini begitu sulit kemudian kita mengedukasi anak-anak gitu. Adalah pertanyaan mungkin virusnya tidak terlihat gitu dan saya tidak merasakan apa-apa gitu. Bagaimana kemudian cara kita orang tua nih mengatasi permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sering muncul terkait tadi. Selama pandemi ini kita harus meminta anak-anak kemudian memakai masker, mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan yang lain. Ya, ini untuk anak-anak kita tidak bisa memberikan berita dengan tingkat kritisisme yang sama ke orang dewasa gitu. Artinya mereka tidak perlu mengetahui berapa Hmm. tingkat kematian, death rate, berapa tingkat kesembuhan dan Hmm, sebagainya. iya, Yang perlu kita ya kalau mereka adalah ini ada suatu kejadian besar yang mempengaruhi tidak hanya sekolah kamu, tidak hanya Jakarta, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia gitu ya. Nah, komunikasi ini tentunya harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan anak. Jadi anak umur misalnya yang sudah mengerti 5, 6 tahun beda dengan anak umur misalnya 10, 12 tahun atau 13. Nah, yang untuk anak-anak masih balita maupun di atas balita itu tentunya seperti tadi pola komunikasinya dengan cerita, dengan dongeng. Ada banyak juga yang sudah menerbitkan komik-komik COVID ya hmm, tentang hmm, hmm. pandemi itu bisa kita pakai. Itu gimana ditunjukkan bahwa COVID itu juga virus itu juga makhluk Tuhan ya, virus itu juga memang alami dan Ya, sebagainya gitu. Memang ini sedang datang ke rumah kita, sedang berkunjung ke negara kita, sedang berkunjung ke Indonesia. Tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita, COVID itu juga apa namanya bisa ya. berburuk untuk kita. Jadi anak-anak dikomunikasikan dengan cara menyenangkan, cara yang mereka mengerti, Jadi tidak
up dan sebagainya. Sesimpel mungkin kemudian, tidak perlu secara ilmiah kita Oh, jelaskan berderet begitu ya, karena anak-anak kemudian juga tidak akan mengerti sampai ke sana. Baik, Pak Manwili terima kasih sudah berbagi edukasi nih kepada pemirsa Hal Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat dan kita bisa tetap tangguh menghadapi bencana. ya, terima kasih Mas Bram. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.